mudah-mudahan pelajaran ini membawa manfaat buat Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi kita mengenai waktunya. Tapi di sini mendapatkan dua moral untuk bisa menyampaikan apa yang sudah didapat dalam program guru penggerak. Akan sangat menarik kalau misalnya kami tiga-tiganya ini mendapatkan ilmu yang mungkin baru tapi dipendam sendiri. Jadi memang tanpa ada tugas ini pun memang tugas saya dan juga Bu Lala dan Mas Sandi harus memberikan informasi ini kepada Bapak Ibu. Ya, karena itu saja saya sebagai pengantar dan selanjutnya saya persilakan kepada Mas Sandi untuk menyampaikan uraiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami selaku calon guru penggerak di sekolah 3 Kabupaten Subang, dalam rangkaian melaksanakan salah satu tugas yaitu aksi nyata kami untuk dapat mudah-mudahan sharing materi tentang apa yang kami laksanakan. Kurang lebih mungkin 6 bulan lagi ke depan masih panjang jika kami yang akan dilaksanakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Iin, kami berkolaborasi Bu Lala juga untuk kaitan dengan menyampaikan salah satu modul. Ini adalah modul pertama dengan poin keempat atau submodul keempat, yaitu tentang budaya positif. Kemudian teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika gambangnya lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Iin dan Bu Lala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambahin sedikit ya, Bu ya, sebelum masuk ke yang selanjutnya. Saya cuma sekedar sharing saja, sedikit menambahkan dari yang tadi Pak Sandi jelaskan. Mungkin ada beberapa yang ingin saya bagikan. Budaya positif ini akarnya itu dari mana ya? Tadi betul, memang kita ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ada yang ternyata hal-hal yang saya ingat ternyata banyak sekali terlupakan ketika kita dalam pembelajaran di kelas. Kadang kita lupa sebagai guru itu esensi kita ngajar itu untuk apa sih? Apakah hanya untuk sekedar melaksanakan tugas negara saja, sekedar melaksanakan kewajiban untuk lembaga yang membayar atau menggaji saya? Ternyata esensi kita ngajar itu selama saya ikut ini terbuka. Banyak yang ternyata ada yang satu kita lupakan, yaitu bahwa esensi pendidikan itu adalah murid. Kita semua itu intinya adalah mengajar, mendidik murid. Murid itu bukan objek yang selama ini kita rasakan. Itu kita menjadikan murid itu sebagai objek yang bakalan kita bentuk itu seperti apa. Karakter yang kita mau itu harus seperti ini. Jadi kita benar-benar yang hanya itu tadi stimulus respon. Kita benar-benar hanya memaksakan kehendak kita supaya si siswa ini menjadi apa yang kita mau. Tapi ternyata ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya belajar mengenai tadi filosofi Ki Hajar Dewantara yang memang betul bahwa pendidikan itu esensinya adalah murid, bahwa pendidikan itu adalah tuntunan paksaan. Dan selama ini dalam perjalanan pendidikan itu banyak yang melupakan bahwa anak itu enggak belajar itu hanya sekedar memenuhi kewajiban dia karena takut, karena disuruh oleh orang tua, karena takut oleh gurunya. Dan ternyata kesadaran itu nggak ada untuk belajar dalam dirinya. Padahal yang pendidikan itu kan sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Itu yang kadang tidak tersampaikan. Jadi sekedar pembelajaran ini hanya pembelajaran saja, menyampaikan materi, selesai, beres, tugas, asesmen ada, asesmen terlampaui, ketahuan, ternyata pemahaman siswa sejauh ini hanya seperti yang sintak-sintak itu saja. Tapi ternyata kita lupa bahwa visi kita itu mengajar itu membentuk, ada visi murid yang impian yang kita inginkan. Kalau kemarin saya belajar membentuk, berhayal, berimajinasi akan seperti apa sih murid kita di masa yang akan datang. Kita itu ingin seperti apa murid kita. Saya mencoba menggambarkan bahwa murid saya itu nanti akan menjadi seorang cendekia, cerdas, yang sadar bahwa belajar itu bukan buat orang lain, tapi sadar belajar itu adalah sebuah kebutuhan untuk dirinya. Akhirnya dari situ, dari visi, kita membuat visi murid impian, digiring menjadi visi sekolah impian kita seperti apa, sampai akhirnya gimana caranya untuk membuat
visi itu tercapai. Salah satunya adalah penerapannya dengan budaya punya. Akhirnya nggak nyampe ke kontrol. Nah, ini makanya yang sekarang tadi dijelaskan oleh Pak Sandi itu adalah teori kontrol. Jadi banyak ilusi-ilusi ini miskonsepsi siswa kita selama ini sebagai guru, bahwa kita ini bisa kontrol murid, padahal kita nggak bisa kontrol murid. Diri kita kemarin ada ya, saya mengutip dari salah seorang teman guru, calon guru penggerak yang mengatakan bahwa yang sekarang saya terapkan juga ke anak-anak ketika diam di kelas, saya sampaikan itu. Yang membarengi diri kita sampai kita mati bukan orang tua kita, bukan pacar kita, bukan anak, istri, suami, tapi diri kita sendiri dan Tuhan. Saya bilang begitu. Jadi otomatis kontrol diri kita yang punya, bukan orang lain yang bisa berhak mengontrol kita. Itu yang kita mau di sini. Jadi sampai si visi murid impian yang kita inginkan ini bagaimana tercapai dengan budaya positif, kemudian dengan tadi teori kontrol salah satunya. Sampai akhirnya si murid itu tahu sendiri, oh bahwa saya harus mengontrol diri saya, tahu bagaimana bahwa belajar itu tuh bukan kewajiban, bukan paksaan, tapi sebuah kebutuhan untuk dirinya sendiri. Mungkin gitu sedikit tadi, nambahin doang stimulus respon. Nah ini yang tadi ya udah, ya itu aja sih, nambahin sedikit bagaimana caranya memenuhi kebutuhan belajar si anak. Nah, restitusi itu adalah proses, salah satu teknik pendekatan untuk tadi menggunakan keyakinan kelas agar muncul kontrol diri pada si anaknya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau misalkan kita cari searching di Google, restitusi itu artinya adalah pengembalian. Jadi kalau misalkan ada yang berbuat salah, maka harus dikembalikan lagi. Bagaimana solusi yang terbaiknya? Itu mungkin restitusi seperti itu. Jadi agar dia restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kamu maunya apa? Dan tadi nada bicara memang kita harus kontrol. Kamu maunya apa? Budaknya sial gitu. Ya. Cici nggak betem. Saya tuh pernah ditanya kamu maunya apa ke cici gue. Ya memang nada bicaranya harus kita kontrol. Kamu maunya apa sayang? Bisa begitu ya? Ya, jadi tawaran bukan paksaan, itu restitusi. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, keyakinan diri. Makanya tadi keyakinan kelas dipasang itu supaya ada gambaran. Kadang-kadang kita lupa kan apa sih yang kita yakini. Misalkan, dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang akhirnya mendasari tindakan kita. Jadi solusi bukan pada guru. Rata-rata di antara kita, udah weh sekarang mah gini, kamu tuntas, kan gitu kan? Biasanya guru yang ngasih solusi, tapi ini tidak. Jadi kita menawarkan sebagai manajer, jadi tidak berpihak. Ya? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan yang kita mau adalah karakter yang dimunculkannya, bahwa siswa itu menyadari bahwa ini keyakinannya, perbuatan yang dia lakukan itu salah, kemudian dirubah karakternya, ada perubahan karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada, jadi tadi mengembalikan lagi maunya apa, kemudian solusinya dikembalikan lagi ke murid yang tadi berbuat salah. Nah, ini teori sebenarnya, dan sebenarnya tidak perlu ada langkah ini kalau kita refleksi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mempraktekkannya di kelasnya masing-masing. Segitiga restitusi, ada 3 langkah restitusi yang bisa kita jalankan ketika ada salah seorang murid kita yang tidak sesuai keyakinannya atau melakukan kesalahan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini yang paling dasar. Jadi betul kata Umi tadi, sebaiknya ketika ada siswa yang bermasalah, jangan langsung di depan situ, ya. Agar dia tidak merasa dipermalukan, maka lebih baik yuk ikut ibu ke ruangan. Jika ada yang bermasalah itu pokoknya dulu tuh saya pernah begini ke anak itu gitu ya. Saya mau mempermalukan dia, marahin dia di depan kelas yang banyak orangnya, yang banyak siswa. Oh ternyata itu tidak manusia, tidak manusiawi. Ya, ternyata ini loh kita belum memanusiakan manusia nih siswa. Kemudian ketika sudah menstabilkan identitas, maka kita memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi di sini bukan membenarkan, benar kamu berbuat salah itu benar, bukan itu. Tetapi
setiap, tadi kita balik lagi, setiap perilaku itu pasti ada apa penyebabnya, ada tindakannya. Kemudian ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Saya tahu, ibu tahu, ya, kamu nggak usah takut. Setiap orang pasti pernah punya kesalahan, ibu pun begitu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian, tapi kira-kira apa sih, kenapa sih kamu bisa seperti itu? Ya, tidak apa-apa berbuat salah, tidak apa-apa, karena kita manusia biasa itu memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tapi kira-kira apakah ada cara lain sih selain ini? Apakah misalkan ada yang berantem, kemudian ditanya, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu membutuhkan apa? Apa masalahmu? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan tadi yang sudah kita buat bersama-sama. Kalau bersama-sama makanya tadi kita bilang restitusi ini kolaborasi. Semuanya kolaborasi. Siswa itu kolaborator, teman untuk berkolaborasi dengan guru. Jadi bukan objek, ya. Jadi itu kita buat keyakinan bersama itu bareng-bareng. Jadi anaknya sadar, oh ya saya pernah bikin itu, gitu. Ya. Apa sih yang kita sepakati? Coba kira-kira ini apa, sesuai nggak dengan kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya? Itu menanyakan keyakinan. Maka si anak pasti akan bilang, enggak sih bu, bukan dengan keterpaksaannya, tapi kira-kira apa sih yang kamu yakini? Kira-kira apakah ini betul? Apakah ini salah? Ya, itu menanyakan keyakinan sampai akhirnya nanti tadi restitusi itu tidak memaksa. Ya udah kalau gitu, misalkan ada dua orang yang bertengkar karena seperti kemarin ada kasus yang sobek misalkan ya, lembar kerjanya karena niron 4 buku dan sebagainya. Jadi ditawarkan kembali, kamu apa masalahnya, kemudian butuhnya apa? Saya butuh LKS saya kembali normal, ya. Kemudian ditanyakan, bagaimana kalau kamu seperti itu? Jadi win-win solution itu yang tahapan terakhir. Lalu lintas menstabilkan identitas. Nah ini contohnya, biar tidak terlalu sore. Langsung menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Ini saya sekarang sudah mulai praktekin di kelas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kira-kira kamu kalau nyalahin diri sendiri, misalkan, ya bu saya yang salah, ya, itu akan berdampak tidak baik pada psikologisnya. Kemudian yang langkah selanjutnya ini adalah validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali basic need. Jadi tadi yang sudah kita, sebenarnya murid itu kan manusia, kebutuhannya sama seperti kebutuhan kita seorang guru. Jadi ada yang butuh karena kasih sayang, anak yang datang telat ke sekolah. Kenapa? Karena saya nggak dibangunin sama orang tua saya cuek. Ada bahkan tadi di kelas 9, itu saya lagi ngajak video call, bu, video call. Pas saya masuk mati itu langsung kata saya tahu bohongan bu, ngawe senapi bejakeun api-apina asuh api-apina gering. Video call lagi, nggak lama dia video call lagi sampai saya begini ngelihat langsung di paruman. Hari itu artinya saya tanya, emang di rumahnya nggak ada ibunya? Ada, berarti mungkin dia kurang kasih sayang karena kurang tadi ibunya cuek karena kerjaan yang lain mungkin. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya, memenuhi basic need, apakah itu power, kekuatan, kemudian freedom. Kalau yang biasa berantem itu kan ingin diakui kekuatannya, live and dilalui atau survival atau bertahan hidup. Kalau di Jabong dulu ada yang di kelas tidur wae, ternyata malamnya teh ayo tempo malam di pantai nungguan makamnya. Ini inget gak? Karena lumayan parkirannya, sudah itu dia untuk bertahan hidup, ya. Jadi memang kita sebagai manusia memang harus menghargai murid. Jadi tidak menjudge. Apa yang penting buat kamu? Ini adalah contoh-contoh pertanyaannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru sehingga restitusi itu tidak menyalahkan, mematikan, malah justru akan membangun karakter yang baru. Oh iya ya, saya tidak boleh begitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalkan ya? Bisa dengan cara yang lain untuk menyalurkan kebutuhannya. Misalkan kalau dia, makanya itu tadi
Saya bilang sebenarnya ketika anak tidak mau belajar, motivasinya rendah, itu bukan salah anak sepenuhnya sebenarnya. Karena kita harus introspeksi diri, makanya kalau yang di sekarang ya Bu In, kita itu ada namanya refleksi ya ke anak. Apakah saya juga tadi sudah mulai dari kemarin sudah mulai mempraktekkan di kelas, dan ternyata anak terutama kelas 8 itu saya tanya, pembelajaran seperti apa yang kamu suka? Harus seperti apa pembelajaran? Rata-rata guru jarang merefleksi. Saya sudah ngajar bagus, baik, itu menurut saya, tapi entah menurut anak-anak. Jadi saya sudah melakukan itu di kelas 8 dan 8A Bu. Dan anak-anak 8A itu jadi yang, wah ibu, kayaknya guru cuma ibu doang dong. Belum. Nanti guru yang lain akan mengikuti, melakukan refleksi. Supaya apa? Supaya refleksi itu ada perbaikan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk murid. Itu esensi pendidikan kan gitu. Jadi ketika ditanya, kamu maunya apa? Pembelajar Bu, saya mau Bu. Ada yang nggak mau diskusi Bu. Kenapa? Soalnya kalau diskusi yang kerja cuma 2 orang. Nah itu yang lainnya cuma nyontek. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru, bagaimana cara memenuhi kebutuhan siswa. Nah, ayo udah jam. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini tadi yang tadi ya. Dan anak ke-8A Bu, saya tuh sampai kelihatan Hafiz ya, 8A ya Hafiz ya. Hafiz tuh kayak yang merasa dia itu diakui, jadi di pembelajaran satunya. Ibu, jadi ibu tuh merhatiin kita, ibu juga merhatiin. Emang ibu ngajar buat siapa gitu ya. Akhirnya ibu kan ngajar bukan karena digaji, tapi kan buat kalian. Kalau kalian nggak nyaman kan berarti kalian susah. Kalau kalian sadar belajar itu buat kalian, kemudian itu justru permudah ibu. Untuk apa? Untuk menerangkan. Kalau ibu nerangin ini kaliannya enjoy, motivasi belajar kaliannya semangat, ibu tidak akan susah-susah menerangkan materi yang susah. Ya. Kalau misalnya kejadiannya seperti itu, saya sampai di kelas 8I yang sekarang, anaknya semua anak kelompok A sama kelompok B di 8I mau mempraktekkan metode apa, sampai saya duduk kelelahan, saya nanya ke anak-anak, maunya kalian tuh kita mau belajar seperti apa biar ibunya enak, kalian juga masuk pelajaran, tapi tidak ada tanggapan. Menghadapi seperti itu harus kayak gimana gitu. Nah itu makanya kita balik lagi, saya Bu In, Pak Sandi itu kita nggak bisa kalau misalkan hanya masing-masing. Itu yang kita maksud dengan kolaborasi. Ini yang dimaksudkan dengan adanya komunitas ini. Kalau judulnya sebenarnya ini adalah komunitas praktisi. Ini adalah ada karena lebih ya perhatiannya. Mungkin di saat kayak kemarin ada acara apa-apa, saya selalu ke sana bercerita dengan mereka satu persatu. Jadi kan mereka dekat karena frekuensi pertemuannya itu lebih banyak.